Assalamualaikum. Kali ini aku mau share bikin kari pap atau kari puff. Ini pertama kali aku bikin, tapi ya lumayan lah bentuknya kayak gini. Tapi ini enak banget, dalamnya aku ganti ati ampela, kari ati ampela gitu. Bikinnya gimana? Langsung aja yuk kita simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya biar nggak kelewatan video-video aku selanjutnya. Langsung aja proses pertama di sini aku mau bikin isiannya. Nah, ini aku pakainya ati ampela, mau diganti ayam suwir juga boleh. Ini aku 4 pasang, udah aku rebus dan udah dingin juga. Kita ke bumbunya. Di sini aku pakai 4 butir bawang merah, 3 siung bawang putih dan juga 1 lembar daun salam. Untuk cabenya aku pakai 15 biji cabai rawit. Selanjutnya di sini aku sediain kaldu jamur, garam dan juga gula pasir. Untuk seberapanya cek description box ya. Nah, ini yang paling penting karena aku nggak punya kari, jadi aku pakai kari dari Indofood. Kayak gini ini udah lengkap banget, makanya aku pakai bumbunya cuma segini. Dan di sini juga udah ada kemirinya, makanya aku nggak pakai kemiri juga. Udah ada santannya juga, pokoknya ini udah lengkap banget, udah komplit banget. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Karena ati ampelanya juga udah dingin, udah aku rebus duluan tadi. Jadi sekarang aku potong-potong. Ini bebas ukurannya seberapa ya. Kita potong-potong dulu semuanya sampai selesai. Oh iya, di sini aku nggak pakai kentang atau apa. Kalau misalkan teman-teman mau diganti ayam suwir, ditambah kentang, ditambah wortel, itu juga bisa sesuai selera masing-masing. Kenapa aku pakainya ati ampela? Karena aku mikirnya kayak ati ampela dimasak kari itu bakalan enak banget, dan ternyata benar ini enak banget. Jadi isiannya bebas ya, teman-teman mau ini atau diganti yang lain. Ke tahap berikutnya, di sini aku mau iris-iris bawang merah, bawang putih dan juga cabenya dulu ya. Untuk cabenya disesuaikan aja sama selera masing-masing. Nah, kalau udah selesai semua kayak gini, ini sekarang aku sisihkan dulu. Tahap selanjutnya di sini aku hidupkan kompor dan aku pakainya minyaknya segini ya. Kita tunggu panas. Kalau minyaknya udah panas, kita tumis dulu daun salamnya. Seperti biasa, ininya dulu yang aku tumis biar wanginya itu keluar dan kekunci sama bumbu yang lain. Setelah itu kita masukin bawang merah dan juga bawang putih, kita tumis sampai agak layu gitu. Selanjutnya kita masukin cabai. Setelah udah matang kayak gini bumbunya, sekarang kita masukin karenya. Nah, ini menurut aku udah lengkap banget, jadi nggak usah nambah-nambahin bumbu kare dan lain-lain karena aku juga nggak punya, jadi aku beli ini aja satu, udah praktis banget. Kita tunggu sampai semuanya tercampur. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin ati ampelanya. Dan teman-teman, kalau bumbu kayak gini kan itu udah ada rasanya. Ini udah aku icip dan aku rasa kurang gula, jadi ini aku tambahin gula. Sama aku tambahin kaldu, jadi aku nggak tambahin garam lagi ya, karena ini udah asin. Kasih bumbu tambahan lagi. Nah, jangan lupa untuk koreksi rasa lagi ya, buat memastikan bahwa rasanya itu benar-benar pas sesuai dengan keinginan kita. Kalau udah pas, kita matikan kompornya.
Selagi menunggu isiannya dingin, kita bikin kulitnya. Ini aku pakai 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Lalu ada minyak sayur, aku pakai 70 ml segini. Dan di sini aku tambahin biar gurih gitu, ada kaldu jamur, bawang putih bubuk, dan juga garam masing-masing setengah sendok teh. Di sini aku sediain air antara 85 ml sampai 100 ya, tergantung kelembapan tepung masing-masing. Dan untuk adonan yang kedua, di sini ada 100 gram tepung terigu dan juga 65 gram margarin. Cara membuatnya di sini kita adonan yang pertama ya, 250 gram tepung ditambah bumbu-bumbu yang tadi. Kita aduk selagi kering. Lalu di sini aku buat kayak cekungan gitu. Buat aku taruh minyak. Setelah itu kita aduk-aduk biar minyaknya itu nyampur ke segala sisi. Sekiranya udah cukup kayak gini, kita masukin air esnya. Nah, ini kita masukin sedikit demi sedikit. Ini aku sediain 100 ml di wadah. Cuma aku pakainya 85 ml aja karena udah cukup. Kalau misalkan teman-teman 100 ml juga nggak apa-apa. Ini disesuaikan aja sama kelembapan tepung masing-masing ya. Ini tangan aku udah bersih ya. Jadi aku udah cuci tangan, udah bersih. Baru aku pegang adonan. Aku nggak pakai sarung tangan biar aku tahu, oh ini udah lembab, oh ini kurang air, ini kalau kebanyakan air kayak gitu. Jadi biar tangan kita kan juga merasakan. Nah itu airnya aku sisain sekitar 15 ml. Karena aku nggak ada bubble wrap buat nutupin ini aku pakai plastik setengah kiloan gitu yang aku belah jadi dua. Terus aku tutupin kayak gini. Nah ini aku ambil satu lagi karena bawahnya ini kan masih terbuka, jadi aku tutup lagi. Setelah kayak gini, kita sisihkan dulu. Kita bikin adonan yang kedua, 100 gram tepung terigu kita campur dengan margarin. Setelah itu kita aduk-aduk, kita campur-campur sampai semuanya itu ngeblend dan jadi satu gitu ya. Nah, setelah menyatu semua margarin sama tepung, jadinya kayak gini. Ini aku letakkan dulu, aku ambil plastik. Ini juga sama, plastik setengah kiloan gitu, aku belah jadi dua. Terus aku tutupin kayak gini. Oke, aku sisihkan dulu. Nah, ini aku taruh di sini. Setelah itu aku diamkan kurang lebih 10 menit biar adonannya itu lebih rileks, soft, terus lembut gitu, lemes. Nah, ini udah selesai, aku sisihkan dulu. Alhamdulillah teman-teman, aku udah beli silikon mat, aku udah punya. Jadi aku nggak pakai kertas minyak lagi. Sebelumnya itu aku bikin odading bener-bener nggak ada alat apa-apa. Aku pakai kertas minyak dan juga bekas sutil buat jadi rolling pin. Alhamdulillah sekarang aku udah punya. Dan ini tuh adonannya juga udah lembut banget. Karena didiemin udah halus banget, udah lentur. Nah ini mau aku bagi jadi 4 bagian. Setelah adonan pertama udah selesai dibagi jadi 4 bagian, ini adonan yang kedua, sama aku juga bagi jadi 4 bagian ya. Setelah kayak gini, ini aku jembreng, apa namanya? Aku lebarin gitu, terus aku masukin adonan yang kedua. Nah kayak gini, selanjutnya ditutup. Terus kita ratain gitu, kita buletin. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai ya.
Setelah udah dibulatkan semuanya, ini yang 3 aku tutup pakai plastik biar kelembapannya itu terjaga. Dan yang satu ini mau aku pipihkan. Dan ini dia rolling pin aku teman-teman, aku udah punya, alhamdulillah. Sesuai yang aku bilang di awal, ini kan baru pertama kali aku bikin curry puff. Jadi ini adonan pertama dari 4 adonan itu, ini aku kurang lebar ngelebarinnya gitu, kurang lebar sama kurang tipis. Jadi ini udah aku gulung aja. Nah waktu aku kayak giniin, ini juga masih kurang lebar, jadinya cuma kayak gini doang. Karena kan kalau masak kadang pertama kali itu kan kayak learning by doing gitu kan. Nah nanti di adonan yang ketiga dan keempat itu aku udah lumayan bagus, nanti aku kasih lihat ya. Jadi ini tuh aku lebarin, adonan yang bulat-bulat itu aku lebarin, terus aku gulung 1 kali, aku lebarin lagi, terus aku gulung 2 kali. Nah setelah itu baru kita potong-potong. Kalau udah bentuknya kayak gini, ini kita potong jadi 4. Setelah itu ini kita pipihkan. Nah karena di awal itu ngelebarinya kurang pas digulung-gulung itu, jadi ketika kayak gini ini juga agak susah buat ngelebar gitu, jadinya kecil kayak gini. Selanjutnya kita isi, dan isiannya tuh udah dingin ya. Dan aku pun baru pertama kali nekuk-nekuk kayak gini, jadi maklum aja kalau nggak begitu rapih ya. Nah pengalaman dari adonan 1 dan kedua, ini adonan keempatnya lebar kayak gini. Ini udah bener-bener tipis, jadi waktu digulung itu dapatnya kecil-kecil gitu banyak. Nah kayak gini. Setelah itu kan kita pipihkan lagi, hasilnya jadi kayak gini. Baru setelah itu ini kita bagi 4, dan tahapnya sama ya kayak sebelumnya. Setelah semuanya udah siap kayak gini, sekarang kita siap goreng. Kita hidupkan kompor dan tuang minyak. Ini minyaknya yang banyak. Setelah itu kita tunggu minyaknya panas ya. Nah ini aku masukin 5 biji karena muatnya cuma 5. Setelah itu kita tunggu sampai warnanya itu kecoklatan ya. Setelah warnanya udah kayak gini, ini aku rasa udah cukup. Ini mau aku angkat dan aku tiriskan dulu. Setelah itu kita goreng curry puffnya sampai semua curry puffnya habis ya. Nah ini dia hasilnya curry puff atau curry puff isi ati ampela. Ini tuh pertama kali tapi alhamdulillah jadi kayak gini, dan ini tuh lembut banget, empuk banget, rapuh banget, yang keliwir-keliwirnya itu apa namanya?
yang ada alur-alurnya gitu. Nah waktu aku buka, dalamnya kayak gini ya. Tuh pada rontok kan. Ini aku makan dulu. Ini tuh wangi banget, asli dari margarin. Terus juga dari karinya. Ini perpaduannya enak banget. Terus juga bahannya itu lembut, kulitnya lembut. Rasa asin dari isiannya tuh pas banget, enak. Nah dalamnya kayak gini. Ya mau diganti ayam suwir itu boleh banget. Ayam suwir sama kentang sama wortel boleh, atau lain-lain lah. Itu sesuai sama selera masing-masing aja. Oke, ini jadinya banyak. Nah karena tadi ada yang jumbo, jadinya harusnya dapatnya 16, ini cuma 15. Oke, sekian dari aku. Selamat mencoba di rumah ya. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.